Masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan kita akan lanjutkan dialog pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang hadir dalam Zoom. Kita lanjutkan perbincangan tadi yang sempat tertunda. Pak Ujang, ini tadi pas ketika ngomong cawe-cawe, PDI dari Pak Said Abdullah ataupun juga dari Bang Habibur Rahman ini langsung satu suara ini bilang nggak ada cawe-cawe. Nah kalau Pak Ujang sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan Presiden juga mempunyai visi dan misi juga ke depannya, apalagi sempat disinggung juga masalah IKN juga dalam pidato negara ataupun juga kemarin dalam di Istana Negara ini upacaranya ada conference dengan IKN juga. Ini seperti apa kemudian cawe-cawe dan visi misinya dari Presiden ini untuk keberlangsungannya Presiden Jokowi ke depannya? Ya, saya boleh katakan, Presiden boleh kok mendukung. Siapa yang melarang? Konstitusi tidak melarang, undang-undang juga tidak, regulasi yang ada juga tidak. Cuma memang kan persoalannya karena Presiden, karena orang kuat ya, orang hebat, punya power, kekuasaan yang besar, jadi dikhawatirkan kan tidak adil. Kan itu sebenarnya, cuma itu aja. Kalau soal sebenarnya Pak Presiden mendukung Pak Capres tertentu, itu hak Pak Presiden sebenarnya dalam konteks itu gitu ya. Nah kalau dalam konteks cawe-cawe begini sebenarnya, karena Presiden ini kuat dalam sistem presidensial ya, kepala pemerintahan kepala negara, maka sebenarnya ada beberapa partai, misalkan saya jelaskan ya, partai tertentu gitu. Ketika ingin munas gitu, itu ada dua syarat yang harus dimiliki oleh ketua umum yang saya sudah sebutkan. Itu yang pertama itu soal dia harus punya uang, yang kedua itu harus punya restu dari Pak Presiden. Karena ini kan persoalan. Dan ini kan tidak pernah dibantah ketika saya misalkan ya menjadi narasumber dengan partai itu gitu. Artinya tadi Pak Jokowinya memang mungkin tidak mau cawe-cawe mungkin ya. Tapi ada partai yang memang melibatkan karena Presiden kuat gitu ya, memegang semua kendali ya, infrastruktur dan infrastruktur politik katakan seperti itu. Maka partai ketika ingin menjadi ketua umum, ini partai tertentu saya tidak sebutkan, bukan partainya Bang Habib dan Bang Said, bukan. Tapi ya tadi harus punya uang dan harus dapat restu dari Pak Jokowi. Nah di sini kan sebenarnya ada istilah membuka ruang juga bagi Pak Presiden untuk bisa tadi memegang kendali dari partai ini. Nah dalam konteks itu tentu saya tidak bisa generalisasi ya terhadap partai yang lain begitu. Tetapi ya tadi kalau Pak Jokowi soal membantah cawe-cawenya, lalu soal Pak Lurahnya, ya itu hak Pak Jokowi juga sebagai presiden dan kita harus hormati itu gitu. Tetapi memang harus ketika ada informasi yang tidak benar tadi kita perlu sepakat untuk klarifikasi ya, karena penting tadi dalam post-truth ini dunia yang begitu begini. Jadi kebenaran itu agak relatif dalam konteks post-truth hari ini. Jadi kalau informasi yang salah itu ketika dibiarkan dan terus diulang itu menjadi sebuah kebenaran dan itu berbahaya dalam konteks kita berpolitik. Oleh karena itu ya apapun itu ya Presiden perlu meluruskan, silahkan. Dan dalam konteks itu kita perlu cerdas rakyat Indonesia. Apakah memang Pak Jokowi gitu ya memberikan arahan atau tidak? Ya itu tentu Pak Jokowi yang tahu. Tapi kita lihat selama kita berdemokrasi ya, soal dukung mendukung, Pak Jokowi punya hak. Soal cawe-cawe juga sebenarnya punya hak. Apakah memang tadi garis lurus persoalan Pak Jokowi ingin dukung mendukung itu, tentu Pak Jokowi sendiri yang paham akan itu. Baik, Tapi Pak kita Ujang. ya silakan. Ini kan garis lurus ini juga cukup menarik di antara garis lurus antara Presiden Jokowi dengan partai kemudian internal partai PDI. Nah kita mau ke Pak Said Abdullah sendiri. Nah masih tegak luruskah untuk Presiden Jokowi dengan ucapannya disebut dengan Pak Lurah ini, karena kan mengklaim bahwa dirinya tidak ikut untuk menentukan, dia bukan ketua umum partai, dia juga bukan yang bisa menentukan siapa capres dan cawapres. Masih tegak luruskah kemudian untuk Presiden Jokowi ini mengusung Ganjar Pranowo sendiri kalau di internal partainya, Pak Said? Bagi kami kan sederhana. Ganjar Pranowo kan sudah final. Sudah menjadi bakal calon presiden. Pada saat yang sama bahwa Ganjar Pranowo, capres kami itu kan sudah belusukan kemana-mana, minta izin rakyat, karena kuasa itu adalah kuasa rakyat. Dia minta izin ke rakyat untuk melayani rakyat. Nah, kalau kemudian ditanya kepada saya, apakah masih konsistensinya juga soal baca pres dan kemudian dengan istana dalam hal ini konteksnya Bapak Presiden. Sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden kita mari kita tempatkan bahwa beliau itu harus melaksanakan kehendak konstitusi. Itu tidak ada tawar-menawar bagi kami. Kami tidak ingin legasi yang sudah baik dibangun oleh Bapak Presiden tercelah, rusak,
karena kemudian dianggap ada triki, ada permainan. Sehingga ditegaskan dalam rapat paripurna sidang paripurna tahunan yang sungguh luar biasa dalam pembuka langsung Bapak Presiden gaspol itu menunjukkan saya Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan konstitusi setegak-tegaknya, seluruh-seluruhnya. Dan itu memang tugas Presiden Republik Indonesia. Dan itulah yang dikehendaki oleh PDI Perjuangan. Firm bahwa fakta juga sebagaimana Kang Ujang menyampaikan public trust kepada Bapak Presiden begitu tinggi sehingga magnetnya luar biasa. Ya dalam politik biasa-biasa saja bahwa mendekat ke Bapak Presiden, bawa nama Bapak Presiden, walaupun tentu itu akan menimbulkan risiko. Karena apa? Kalau betul dari Bapak Presiden, kalau tidak betul dari Bapak Presiden kan menimbulkan soal. Tapi juga tidak bisa dinafikan sebagaimana Kang Ujang sampaikan. Barangkali aja. Tapi kami clear apapun yang kami sampaikan bahwa kami akan tegak lurus karena keputusan Kongres kami Bapak Presiden Jokowi akan kami antar sampai 2024. Tidak ada kata lain. Dan kami bangga dengan Bapak Jokowi. Karena apa? Itu kader PDI Perjuangan. Bahwa sebagai presiden tidak memihak, tidak cawe-cawe, tidak ikut campur dalam konteks politik praktis. Ya, untuk konsentrasi maksudnya ya. Kalau politik praktis sebagai presiden pastilah hari-hari. Tapi dalam kontestasi politik, saya yakin dan saya yakinlah Pak Habib akan sepakat dengan saya itu. Nggak akan, Bapak Presiden akan di tengah. Tidak bisa ditarik-tarik presiden kita ke barat atau ke timur. Bahwa presiden nanti akan menggunakan haknya, kita hormati hak Bapak Presiden Republik Indonesia kita. Nah, itu saja, clear bagi saya. Pak Said clear bahwa tadi bilang presiden tetap ada di tengah dan minta untuk Bang Habibur Rahman sendiri melihatnya akan tetap di tengah atau seperti apa, kan dengan ada sebutan lurah seperti ini kita akan balik lagi ke ini, jangan sampai dengan ada sebutan lurah mungkin next kemudian ada sebutan Pak RT atau Pak RW ini jadi memecah. Kalau Bang Habib sendiri melihatnya ini akankah presiden akan di tengah atau seperti apa nantinya? Ya, saya pikir Pak Presiden itu kan sudah membuktikan track record-nya sebagai seorang yang taat konstitusi, ya. Salah satu bagian dari konstitusi itu adalah presiden, wakil presiden, bahkan ASN sekalipun harus menunjukkan netralitas, ya, dalam pelaksanaan pemilihan umum. Ya, itu yang pasti sudah terjadi dan pasti akan kita lihat pasti akan terus terjadi karena kita tahu nih Pak Jokowi ini memang stylenya seperti itu, ya. Tapi tadi kembali ke soal cawe-cawe, soal yang lebih besar, ya, bukan konteks pemiluan dalam konteks kepemiluan dalam konteks elektoral ansih, dalam konteks keberlanjutan pembangunan, ya, keberlanjutan segala program pemerintah yang saat ini sudah sangat berhasil. Nah, itu semua orang punya hak untuk dalam tanda kutip ya cawe-cawe, termasuk Pak Presiden sendiri, orang yang di puncak sistem yang memungkinkan ini semua terjadi. Kenapa ya? Sayang sekali kalau segala macam kerja keras bangsa ini 10 tahun ya mesti dimulai dari nol lagi karena memang tidak adanya kesepahaman ya bahwa siapapun pemimpinnya yang akan datang, yang kita lihat ini kan kepentingan bangsa ke depan. Jadi jangan sekali lagi jangan terulang kembali ya, misalnya bangsa ini jadi ajang eksperimen, ya kan? Setiap ini kita nggak bilang konteks negara, mungkin di daerah juga banyak begitu. Setiap kepemimpinan yang baru mengeksperimenkan ya hal-hal yang dianggap baru untuk menunjukkan eksistensi si pemimpin baru. Nah ini tidak bisa karena kan ini bukan momentum yang sering terjadi ya. Momentum kita melompat ini saat ini itu momentum satu-satunya kali ya yang pernah terjadi selama ini untuk kita menjadi salah satu dari 4 negara ekonomi terkuat di dunia dengan bonus demografi yang luar biasa kemarin disampaikan juga Pak Presiden ya. Ini momentum yang baru pertama kali kita dapat gitu loh. Makanya istilahnya beliau benar-benar concern lah ya soal keberlanjutan ini gitu.
Dan tentunya yang diharapkan tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting dengan sebutan-sebutan Pak Lurah seperti ini, tapi fokus kepada keberlanjutan seperti itu ya, Bang. Ya itu dia ya. Kadang-kadang kan orang ya bukan hanya politisi, tetapi mohon maaf ya, kita semua termasuk teman-teman media kadang-kadang hal yang substansi itu nggak banyak dieksplorasi. Misalnya seorang politisi pimpinan partai bicara gagasan-gagasan besar selama 1 jam, yang dikutip yang 5 menit yang dianggap gimmick. Oh gimana? Oh iya nanti ada Pak Lurah dan lain sebagainya. itu. Baik, kita tangkap maksudnya ya Pak ya, tapi semoga tidak ada ke depannya. Ya. Baik, terima kasih atas perbincangan pada pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi. Semua ya, Siap, terima kasih Bang Habibur Rahman.